Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube dimanapun berada. Nih kita akan menunjukkan tutorial cara pembersihan CVT untuk sepeda motor yang ada keluhan tarikannya gredek-gredek atau bergetar ya. Ya, kita udah buka kopernya, langsung kita buka di bagian driven pulley atau puli bagian belakang. Ya, kita coba buka ininya, bagian driven pulley-nya. Situ kita buka mur pengikat dari rumah kampas ganda atau wet clutch-nya. Setelah kita lakukan pembukaan, ya kita lepaskan klip yang mengikat kampas ganda atau wet clutch. Ya, kita cukup pakai tang atau kita congkel dengan obeng minus. Ini harus hati-hati ya sahabat semua ya, agar klipnya ini tidak lompat. Nah, perlahan-lahan kita buka semua klipnya. Oke, habis itu baru kita lepaskan penutupnya ini dengan cara dicongkel aja dengan obeng min. Nah, dicongkel aja ya. Nah, dicongkel sampai terlepas penutupnya, sahabat semua. Nah, jadi setelah dicongkel, setelah terlepas, ya ini kebetulan debunya sangat banyak ini sahabatku. Debunya sangat banyak di bagian CVT-nya ya, di bagian CVT, di mangkok gandanya. Ini banyak debunya ya. Debu ini juga berpengaruh untuk terjadi gredek atau getar. Nah, setelah itu per gandanya yang kecil-kecil kita buka, kita congkel dengan obeng kecil, kita buka, kita bersihi. Nah, ini yang bikin getar ya sahabatku semua ya, karena tiang-tiangnya ini kan terlalu kotor, jadi pergerakan dari wedge clutch sendiri tidak lancar. Jadi kita lakukan pengamplasan agar pergerakan dari wedge clutch lancar. Kita lakukan pengamplasan di 3 tiangnya ya, 3 tiang dari kampas gandanya. Nah, setelah itu kita bersihkan. Untuk sahabat yang tidak ada kompresor atau angin bertekanan, itu bisa melakukannya dengan mencucinya dengan air sabun atau air deterjen ya. Nah, setelah itu kita kasih grease di setiap sisi tiangnya. Ini grease bawaan dari AHM atau dari pabrikan ya. Nah, jadi kalau seandainya sahabat membersihkan dengan air sabun atau air deterjen, itu diharapkan sampai betul-betul kering agar tidak terjadi selip pada bagian CVT. Nah, setelah itu kampas ganda kita pasang kembali pada tiang-tiangnya. Pas itu kita pasang per pembalik atau per penariknya ya. Ini kita bisa menggunakan obeng runcing atau ini kebetulan kami memakai tang klip ya, karena kebetulan ujungnya juga runcing. Ya, kita pasang semua. Setelah selesai kita pasang lagi penutupnya. Ingat tetap dibersihkan ya teman-teman semua ya, dari debu-debu yang ada, debu-debu dari gaya gesek antara bagian CVT ya, yaitu pasang klipnya ya. Dia harus agak ditekan dikit karena dia klip ini harus pas pada parit yang ada di tiang kampas ganda ya. Pasang klipnya ya teman ya. Nah, pasang klipnya sampai pas agar nantinya kalau tidak pas nantinya bisa terlepas pada saat dipakai. Nih apa sahabat semua ya. Oke, kita pasang semua.
Oke, kita pastikan lagi. Oke. Nah, sekarang untuk debunya ini sahabat. Nah, kita semprot dengan angin ya, agar terbebas dari debunya. Jadi pergerakan atau fungsi dari puli ini bisa maksimal. Oke, semua udah kita semprot nih ya. Termasuk mangkok gandanya udah kita semprot juga. Terus tidak lupa puli bagian depan ya, kita semprot juga. Nah, untuk teman-teman mungkin ada pertanyaan. Nah, ini terserah kita ya. Jadi puli depan ini bisa kita buka juga. Kalaupun tidak kita buka juga tidak masalah, karena yang berpengaruh untuk getar atau gredek itu adalah bagian kampas gandanya atau wedge clutch-nya. Oke, kita udah bersihkan semua. Oke, kita rakit lagi bagian driven puli atau puli belakangnya. Oke, sang murnya teman-teman ya. Oh iya, satu lagi untuk sahabat semua. Ini murnya ini ada perbedaan permukaan. Jadi ada permukaan yang cekung dan permukaan yang cembung. Jadi untuk pemasangannya itu permukaan yang cembung itu menghadap ke bawah atau menghadap ke per. Nah, biasanya ada tanda catnya juga. Jadi kalau sahabat semua nanti terbalik memasangnya, jadi pas putaran mesin itu langsam, itu biasanya nanti roda belakang itu akan berputar cepat, seperti RPM dinaikkan ke RPM 2000 sampai 3000 RPM. Jadi itulah fungsinya mur tadi ya. Jadi ada yang permukaan cembung dan permukaan cekung. Jadi permukaan cembung itu di bawah. Tapi biasanya kalau dari pabrikan sudah ada tandanya yaitu berupa cat. Nah, tidak lupa juga kita amplas kampas gandanya. Kampas gandanya ini biasanya kami di sini menggunakan amplas yang ukuran 100. Tapi kalau dirasa terlalu kasar, bisa juga memakai amplas yang lebih halus atau lebih tinggi dari 100. Oke, kita semprot lagi dan siap untuk dipasang atau dirakit ulang ke sepeda motor. Oke, kita pasang balik mangkok gandanya ya sahabat ya. Jangan lupa kita pasang mur dan ringnya. Ini ukuran murnya kebetulan ini ukuran 19. Oke, kita kencangkan balik. Oke, kita pasang kopernya ya sahabatnya dan selesai. Nah, untuk sahabat semua dimanapun berada, tolong bantu share, like, dan subscribe agar channel ini lebih terbangun dan terus berkarya, agar ilmu yang kita dapat lebih bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.